Kalau kemarin saya pernah baca-baca juga di Indonesia itu memang dari 61 negara, Indonesia itu peringkat ke-60 dari bawah. Loh, nomor 2 dong? Nomor 2 dari bawah. Nomor dari bawah. Ya, itu pernah dengar seperti itu sih. Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Dialog Masa edukatif dan informatif. Hari ini saya ditemani oleh teman mahasiswa, lebih tepatnya mahasiswi ya. Mahasiswi dari Kata Universitas mana? UNU Pasuruan. UNU Pasuruan. Boleh dikenalkan? Tuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulfa Jawharatul Karoma. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Oke. Ya. Dipanggilnya siapa? Panggil Ulfa. Panggilnya Biasanya Ulfa, biasanya iya. dipanggil Ulfa. Ini Ulfa katanya anak pondok. Ya, benar. Anak pondok bener ya? Iya. Mondok di mana? Mondok di Kejayan. Oh, mondok di Jayan. Jadi kuliah sambil mondok. Iya. Ini nggak ganggu aktivitasnya, Enggak. tumpang tindih gitu nggak? Enggak, biasa. Ya, sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Maksudnya sewajarnya mondok dikit, kuliah dikit itu. Iya, dikit-dikit. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Netral. Netral ya. Terima kasih ya, akhirnya ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ngobrol sharing yang ada ilmunya supaya nanti bisa dimanfaatkan sama orang lain, teman-teman mahasiswa di sana ya. Tapi saya mau tanya, katanya bukan orang Pasuruan. Iya. Orang mana? Kan aslinya itu orang Jawa Tengah, Batang. Batang, Iya, Jawa tepatnya Tengah. Batang. Lumayan jauh ya. Bukan lumayan lagi, memang jauh. Emang jauh, iya. Karena harus menempuh waktu sekitar 12 jam. 12. Iya, Itu kendaraan apa? 12 jam itu. mobil. Mobil 12 Iya, jam 12. dari Batang ke sini. Iya. Oke. Ini backgroundnya ini menarik untuk yang ingin kita obrolin ya. Jadi background kamu ini kan pelajar, mahasiswi sekaligus juga anak santri, anak pondokan ya. Jadi barangkali cocok nih. Jadi gini Mbak Ulfa, di beberapa data kita menemukan bahwa anak muda seumuran kita berarti ya. Iya. Saya juga muda, masih muda memang. Ya, menolak tua Menolak kita ya. tua. Jadi di data yang dihimpun oleh internasional maupun nasional ya, anak muda itu punya kelemahan dari minat baca. Minat baca anak muda itu sangat rendah. Bahkan menurut grafik itu tidak, jika diperingkat dengan luar negeri ya, itu peringkatnya sangat Minim sekali. Iya, gitu. Saya juga pernah baca itu. Betul ya berarti. Iya, Ya? benar sekali. Nah, fakta itu apa dirasakan juga di teman-teman mahasiswa atau teman pondok? Apakah memang minat baca itu sedikit kayak gitu? Kalau kemarin saya pernah baca-baca juga di Indonesia itu memang dari 61 negara, Indonesia itu peringkat ke-60 dari bawah. Loh, nomor 2 dong? Nomor 2 dari bawah. Nomor dari bawah. Ya, itu pernah dengar seperti itu sih. Nah, kalau untuk mahasiswa di UNU sendiri ya, kalau di UNU sendiri itu minat bacanya di situ memang rendah. Benar yang dibuktikan itu di Indonesia minat Jadi bacanya riset itu rendah. sama faktanya sesuai? Sama faktanya sesuai. Cuman kalau dilihat dari anak pondok kan minimnya akses ke media sosial sekarang ya. Karena tidak boleh bawa HP tidak boleh membawa HP dan susah juga kalau lihat-lihat media sosial itu. Jadi untuk membaca itu malah banyak yang lebih suka membaca anak pondok. Oh, jadi fakta itu benar. Tapi kalau di pondok lumayan minat bacanya. Ya, gara-gara akses ke internet misalkan itu tidak terlalu banyak. Sehingga mereka itu lebih meluangkan waktunya itu untuk membaca, lebih suka. Opsinya kan nggak ada ya. Iya, mau nggak mau sudah
rajin baca. Iya, karena kebanyakan sekarang itu kan manusia lebih suka ke yang instan-instan. Sedangkan kalau baca buku kan kita harus memahaminya, Oke. harus mengerti artinya gitu. Sedangkan kalau di media sosial sama sekarang internet itu kan sudah instan, kita lihat Di ngetik TikTok, apa langsung ya, ada Instagram gitu. ya. TikTok, Instagram, atau sedangkan sekarang sudah banyak AI kayak Gemini, ChatGPT itu kan Ya. sudah langsung gitu. Jadi kalau mahasiswa lebih ke arah situnya. Saya juga pernah dulu kemarin waktu KKN itu sama warga sekitar di situ pernah diceritain. Sekarang enak Mbak sekarang enak kalau anak-anak kuliah sekarang itu enak skripsi, tinggal cari di Google, di internet sudah langsung kelihatan. Kalau saya dulu Mbak harus baca buku, harus ke perpustakaan gitu. Jadi karena minimnya internet itu jadi malahan banyak yang mencari buku-buku tersebut. Gitu. Oke, berarti minat baca dulu lebih tinggi daripada Ya, sekarang. daripada sekarang. Dan itu disebabkan oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Jadi wajar apa agak wajar sih? Seharusnya gimana emangnya? Ya seharusnya kalau menurut saya ya, Iya. kalau menurut saya dengan adanya teknologi itu malahan membuat kita lebih mengerti lah, maksudnya diimbangi dengan membaca juga dengan internet. Jadi buku itu penting, internet juga penting. Jadi jangan malah dikalahkan dengan buku. Masih internet itu dikalahkan gitu loh. Jadi istilahnya dengan dukungan kecanggihan hari ini Iya. mestinya lebih dimaksimalkan. Maksimalkan. Gitu. Ya baca ya. Ya baca ya juga kita mengetahui oh bacanya dari sini, mungkin ada referensi-referensi lain kita juga bisa cari di internet dan sebagainya gitu, kayak bukan artikel-artikel berarti gitu. kalau sudah scroll aja nggak baca ya. Iya, malah kebanyakan sekarang kalau udah lihat TikTok itu malah lupa tuh bacaannya, malah tidak berguna tuh lihat Alfa gitu dah. lah. Sama aja kayaknya. Gitu. Ya. Jadi sebabnya ketahuan ya bahwa sekarang itu sedikit ada rasa malas karena ditunjang oleh teknologi yang memudahkan, termasuk AI ya. Jadi tugas-tugas itu nggak baca bisa dibantu ya. Gitu. Memang ada plus minusnya ya. Plus minus. Juga saya pernah dengar tuh seperti ini. Otak itu tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dia cuma tahu cara instannya saja. Nah, yang tadi sudah kayak tadi yang katain tadi, kayak kalau di TikTok kita mencari sesuatu, mencari di TikTok langsung selesai. Beda lagi kalau kita mencari di buku. Kita harus mengerti dahulu maknanya apa. Itu otak itu kita pengennya tuh yang cepat, instan, selesai gitu. Nah, itu padahal seharusnya kita memilih yang buku, harus memahami karena otak kita bekerja. Nah, sedangkan kalau di TikTok cuma selesai, udah selesai, malahan terlena, malahan di TikTok malah scroll Oh, ada kekurangannya di sisi itu ya. Lebih lengket mana kira-kira baca sama lihat scroll itu? Iya, kan di video itu kan juga banyak ilmunya ya. Iya. Tapi kan lebih banyak konten-konten yang tidak ada ilmunya. Tergantung orangnya. Iya. Iya benar. Ya semuanya tergantung orangnya juga kalau seperti itu. Kalau tergantung manusia aja. Jadi nggak perlu digantung-gantung. Iya. Ya? Nanti meninggal kalau digantung. Oke. Gitu. Kalau solusinya supaya anak muda ini bisa atau maulah menambah minat bacanya, gimana solusinya? Kalau solusi menurutku kan kalau baca mau nggak mau lebih lengket ya. Iya. Lebih makanya saya pernah baca nih, mumpung orang pondokan ya. Iya. Ada kata-kata gini, qayyidul ulum bil kitabah. Oh iya, ada. Ya mungkin nggak tahu. Ikatlah. Apa itu? Ya, qayyidul ulum bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Ya. Jadi kalau alasannya mencatat itu ada beberapa aktivitas dalam satu waktu. Dia membaca, dia juga menulis. Ya, jadi otaknya, matanya, mulutnya bekerja. Dapat informasi. Selalu. Jadi itu lebih maksimal, lebih lengket ilmunya, kayak gitu. Iya, itu saya juga pernah dengar juga seperti itu. Itu kalau nggak salah tipsnya Raim Laude. Ya, kalau nggak salah itu salah. Ya, salah satu tipsnya dia untuk minat baca lebih
tapi saya lupa urutannya, kalau nggak salah itu ada 5. Itu salah satunya itu menulis, jadi kita baca juga kita ditulis, jadi biar kita ingat. Apalagi dan juga kalau misalnya baca itu jangan dibatin, kan banyak tuh biasanya kalau apalagi di perpustakaan dibaca di dalam hati ya, sepi-sepian. Itu malahan kadang bikin ngantuk ataupun tidak masuk ke dalam otak. Jadi akhirnya dijadikan bantal ya. Iya. Ya. Nah, kalau bisa itu kalau baca itu diucapkan. Jadi otak itu dapat 2 informasi, dari mata juga dari telinga. Dari mata kita melihat bacaan kita, dari telinga itu dari ucapan kita. Itu salah satu tipsnya dari Reem Laude kalau nggak salah. Salah satu itu. Salah satunya, lupa kan? Yang kedua. Lupa itu. Iya. Salah satunya seperti itu. Jadi sambil dibaca, sambil dicatat. Jadi ada buku catatan ya. Aku ingat dulu itu kalau sekolah ya, itu buku itu kan gurunya jelasin, penjelasan guru itu saya tulis di pinggir. Iya. Kalau di pondok juga gitu ya. Iya, ditulis di pinggir itu keterangannya. Jadi itu lebih ingat. Terus enaknya lagi itu buat kalau mau ujian ya. Mau ujian yang dibaca yang itu aja. Iya, yang dicatat. Iya, catatan aja. Iya, dosen, itu yang banyak keluar itu nanti. Iya, dosen KKN-ku yang kemarin juga beliau sukanya mencatat karena katanya beliau itu gini. Mbak, saya itu kalau misalnya pengen ada yang diucapkan itu dicatat. Itu biar apa? Meskipun saya tidak ingat, tapi yang dicatat itu saya selalu ingat. Jadi kayak ada flashback tersendiri gitu loh karena dicatat itu. Bunyai saya juga dulu pernah bilang seperti itu juga. Kalau mau bilang ke santri-santrinya sebelumnya itu beliau nyatet dulu. Katanya biar tidak lupa. Lebih rapi dan tidak lupa ya. Coba kita bahas masalah manfaat ya. Kemarin itu ada obrolan ya. Loh, saya ini bukan tidak minat baca, tapi pertanyaannya ngapain saya harus baca. Iya. Terus kalau nemuin orang yang kayak gitu gimana? Setidaknya bisa nggak diyakinkan kepada dia bahwa membaca ini ada manfaatnya? Iya, kalau yang ditanyain kan minatnya, ya kan ya. Kita biar dia pengen membaca, kita nanyain dulu aja, kamu tuh minatnya tuh di bidang apa. Nah, mungkin kita bisa kasih referensi ke dia, buku ini, coba kamu baca buku ini untuk minat kamu. Nah, itu kan cocok, jadinya dia minatnya di sini, terus bacanya buku ini, dan nanti nyambung dengan kemauannya dia. Gitu sih. Berarti yang nggak baca itu dia itu tidak mengetahui minatnya kemana. Belum tahu minatnya dia, karena banyak sekali sekarang itu kebanyakan bukan mahasiswa, orang pribumi itu Indonesia. Itu ikut-ikutan pendidikannya itu ikut-ikutan. Jadi kayak kamu nanya ke temennya, kamu habis ini lulus mau kemana, mau ke SMK ini, aku juga ikut padahal dia tidak tahu potensi dia ada di mana. Seharusnya gimana? Seharusnya ya dia tahu potensinya dia, tahu minatnya dia, jadi dia tahu arahnya gitu loh, dia habis ini mau kemana, terus punya tujuan hidup. Kamu tujuan hidup mau kemana? Tujuan hidupnya nanti ke akhirat. Masuk surga. Berarti baca apa? Al-Quran dong? Iya kan mondok. Al-Quran sama tahlil dan yasin. Manakib juga. Ya, sholawat gitu. Jadi yang dibaca tuntunan akhirat ya. Iya. Buku tuntunan akhirat. Gitu. Untuk mengetahui dirinya itu kan ini bergantung banget ya. Iya. Berarti keadaannya itu kondisional ya. Jadi memang eranya berubah. Tidak, kalau dulu mungkin orangnya rajin-rajin ya. Iya. Karena memang mungkin nggak tahu dia. Jadi apapun ya sudah dimakan aja ya. Apapun dibaca. Kalau sekarang anak-anak lebih selektif ya. Jadi dia ya ngapain dia harus yakin dulu terhadap apa yang mau dilakuin, baru dia mau ngelakuin. Iya. Selama dia nggak yakin ya buat apa? Iya. Sekarang berarti minat baca yang rendah itu bisa positif juga ya, tergantung situasi ya. Iya, semuanya kalau dibilang tergantung ya semuanya tergantung. Gitu. Tapi gini loh,
aslinya pendidikan itu kalau di Indonesia, saya pernah baca kayak gini, pendidikan itu bukan hanya ada di jenjang sekolah saja, tapi pendidikan itu juga ada di rumah, di masyarakat sekitar. Tapi kita lihat coba sekarang di Indonesia, pendidikan jenjangnya hanya di sekolah saja, kayak semisal kayak orang-orang desa gitu sekarang udah kalau anaknya udah deh langsung ke pondok aja biar dididik sama anak pondok, kayak orang-orang kota udah sekarang langsung sekolah, disekolahin kemana, habis sekolah langsung bimbel, jadi di rumah itu tidak ada pendidikannya, sedangkan seharusnya itu pendidikan pertama dan utama itu adalah di rumah. Dan kan sekarang di rumah cuma tinggal tidur aja, udah tinggal capeknya, tidak ada pengulasan kembali atau pendidikan dari orang tuanya sendiri. Itu karena keluarga kurang paham apa Karena kurikulum di negara kita terlalu padat ya? Bukan kurikulum di negara kita, menurut aku ya, bukan kurikulum kita yang terlalu padat, tapi karena kurang kesadarannya orang tua terhadap anaknya. Kalau menurutku seperti itu. Jadi Ya berarti butuh saran buat orang tua. iya, ya salah satunya seperti itu. Jadi buat Hai, para orang orang tua, Ayolah. Ya, Pak. ajari anak-anaknya kita lebih ke perhatikanlah anak-anak kita, dididiklah anak-anak kita ya. Tapi Mbak Ulfa kan gini kan, biasanya orang tua itu ayo belajar oh, sekolah oh kamu ya, biar gak kayak ibu, biar gak kayak bapak. Iya. Artinya si orang tua itu mengakui kalau pendidikan Nah. dia itu rendah, Iya. makanya bukan dia tidak mendidik di rumah, dia kayak gak ada ilmunya yang mau dididikkan. Aslinya ilmu kan bukan hanya untuk pendidikan saja, ada ilmu kehidupan, Ya apa itu ilmu kehidupan. kayak pengalaman orang tuanya agar anaknya tidak seperti ini, atau bisa dikasih ulas-ulasan cerita biar dia itu seperti ini, kan bukan hanya tentang 1+1 atau tentang kayak matematika dan sebagainya lah yang ada di buku-buku pendidikan, tapi juga ada hal-hal yang tidak ada di sekolahan, itu juga harus diajarkan oleh orang tua. Misal adab kepada orang lain, meskipun sudah ada di sekolahan, tapi kan tidak semuanya ada di sekolahan, dan orang tua juga harus dicontohkan ya. Nah, seperti itu. Itu kayak bangun tidur harus gimana, Nah, ya. sama kakak adik sama orang tua harus gimana, iya. sama tetangga. Sebelum keluar itu harus pamit sama orang tua, harus Salim, bilang ya, gitu. Kan meskipun sudah ada, kalau misalnya di rumah tidak dipraktekkan juga kan sama aja. Saya juga kalau masalah minat baca lagi nih, ingat nih jadinya. Kalau masalah minat baca di luar, kalau nggak salah ya, kayak di Amerika, terus di Hollandia dan sebagainya, itu orang tua itu sudah mengajarkan anaknya membaca dari kandungan. Loh, aneh kan? Dari kandungan. Sudah diajarkan, diajarkan membaca dari kandungan. Nah, itu ya buku nih taruh di perut. Hai bocon. Jadi itu strateginya, saya pernah baca seperti itu ya. Itu strateginya orang luar seperti itu. Itu bagaimana caranya dia membacakan cerita-cerita ketika dia dalam kandungan. Jadi kayak sudah ditanamkan dari mindset dia sebelum lahir, dia harus suka membaca, dikasihkan sejarah-sejarah, dikasihkan cerita-cerita, dikasihkan ilmu-ilmu. Jadi kayak sudah tertanam dalam alam bawah sadarnya dia dari kandungan. Yang masuk kandungan, melahirkan masih kecil gitu. Jadi saya juga pernah dengar dari ustadz saya kalau nggak salah, itu anak kecil kalau kita sering ajak ngaji atau sering diajak kayak buat hal-hal yang baik lah, nanti pasti besarnya juga akan mempengaruhi. Jadi lingkungan sekitar juga mempengaruhi. Kayak kita ditanamkan untuk membaca, nanti besarnya juga nanti dia bakalan mempengaruhi, dia akan suka baca karena sejarah-sejarah itu. Itu ya yang katanya apa? Anak itu penyontoh yang baik gitu ya. Betul ya? Ya, jadi hal-hal yang sifatnya dia lihat, dia lebih mudah untuk meniru daripada apa yang dia pelajari. Kalau itu rumah ya, kalau di lingkungan masyarakat gimana?
Kalau pendidikan di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Kan itu lingkungan kan kita nggak bisa ngontrol ya kalau Iya. masyarakat ya. Kalau di rumah kan kita bisa ngontrol. ya kembali lagi dengan diri sendiri kalau itu. Ya juga teman mempengaruhi, kita Berarti harus tahu. harus selektif, Ya, milih selektif teman, memilih teman. selektif milih tetangga. Ya kalau tetangga kita harus menjaga jarak aja, maksudnya menjaga sikap aja kalau tetangga. Bukan memilih ya. Kalau memilih ya pindah rumah nanti setiap hari. Jadi, Karena tetangga oh itu ini aku nggak cocok. langsung ganti Ganti. out langsung Out, gitu nanti ya. Nggak gitu ya. Bukan. Bukan, ya. Iya. Oke, menarik. Jadi kalau misalkan mau disimpulkan, seharusnya minat baca ini ditingkatkan. Apa kita ini harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, Dua-duanya. Kita harus meningkatkan bagaimana caranya kita agar suka membaca dengan cara mengetahui apa yang kita suka itu. Gitu. Jadi nanti kita Jadi baca, tidak asal rajin baca ya diketahui dulu gitu maksudnya. Tuh pilih-pilih, nggak semua buku dibaca gitu ya. ya, kan juga banyak sih buku-buku yang tidak seharusnya Tidak produktif. Ya, tidak produktif. Kayak misalkan kamu nih ya, baca buku judulnya Tips Pertukangan gitu. Itu tidak cocok Itu buat nggak- saya. nggak perlu ya? Nggak. Nggak perlu ya. Tidak perlu karena ya meskipun ya enggak apa-apa sih baca, mungkin barangkali nanti saya jadi menyuruh orang buat bangun rumah saya gitu. Nanti Pak ini seperti ini. Tapi kan juga itu bukan job desk saya gitu. Jadi Oke. mungkin lebih ke yang lebih diminati aja gitu. Ya karena kan sekarang ilmu pengetahuan kan banyak sekali ya. Kadang ada yang bilang itu terlalu banyak pilihan. Kita ini mau ngapain kadang-kadang malah bingung. Ya pertama mungkin kita bisa tanya ke orang yang sudah berpengalaman atau lebih Guru lah misalnya. ya, misal guru. Pak, saya tuh minatnya di sini, mungkin bisa dikasihkan rekomendasi buku apa yang harus saya baca gitu. Perlu itu sih. Dia jawab rekomendasi. tetap Al-Quran, nggak ada lagi. Loh, Al-Quran itu kan kita harus mengetahui dan ditafsirkan. Gitu ya. Iya, jadi meskipun baca Al-Quran saja kalau tidak tahu artinya ya percuma juga. Kan kita Kalau di pondok diajarkan ya detail ya. ya ada yang mengajarkan tafsirnya Al-Quran kayak ayat ini artinya ini dan sebagainya. Maksudnya disuruh apa? Nah, gitu. Gitu ya. Ya. Tapi memang kurang merakyat ya. Maksudnya Al-Quran itu hanya diajarkan di pesantren-pesantren ya, atau masjid-masjid ya. Kurang di masyarakat itu kayak kita obrolan tentang Al-Quran kurang loh. Padahal kan kalau kita pahami ya, Al-Quran itu kan panduan hidup, betul nggak sih? Iya benar. Mungkin Tebel loh Al-Quran. iya memang, apalagi tafsirannya itu lebih tebel lagi. Iya. Karena memang gini, kalau salah menafsirkan itu ya salah hidupnya gitu. Ya bukan. Karena sulit sekali menafsirkan Al-Quran. Tapi kan sekarang sudah banyak kayak ustadz atau yang terus ada kitab tafsir yang sudah umum ya. Itu kan kita nggak perlu menafsirkan, kita tinggal membaca karya-karya mereka gitu. Kan yang diterjemahkan kan juga banyak kan ya, sudah bahasa Indonesia kan. Al-Quran diterjemahkan itu belum ditafsirkan. Beda lagi. Buku-buku tafsir bahasa Indonesia ya. Iya, tafsir bahasa Indonesia banyak sekarang Aku sudah. suka punya ini Quraisy Shihab. Oh iya. Jadi kayak renyah gitu. Ini pembahasannya nggak berat. Jadi kita mikirnya. Jadi kayak orang-orang biasa itu bisa tercerna. Iya, aku juga sukanya kalau baca Indonesia itu. Ya maksudnya ya. Iya, Indonesia aku juga nggak suka kalau yang terlalu jelimet karena pusing. Beban hidup anak muda banyak. Beban hidup mahasiswa. Iya. Jadi tentang membaca itu sebenarnya sharing ya. Itu ada kosakatanya itu begini, literasi itu. Jadi literasi itu kan lebih luas dari membaca. Kadang orang-orang itu fokusnya di membaca, dia tidak paham tentang literasi. Kalau baca it's baca ya, hanya baca. Kalau literasi kan membaca dan memahami gitu. Kemudian bagaimana dia mengerti juga cara untuk mempraktekkan itu kan ya. Dan literasi lah, literasi kalau kita minat baca rendah ya literasi tambah rendah. Iya, karena banyak orang yang juga sudah baca tapi tidak memahaminya. Tidak paham.
Iya. banyak gitu. Jangan pun yang ilmu bahasanya tafsir ya, Iya. ilmu biasa-biasa aja. Kadang kita nggak Sudah apa pusing. di kelas itu kan pasti walaupun guru jelasin ya pelajaran-pelajaran di kelas itu ya, itu kan dari semua siswa kan pemahamannya beda-beda. Beda-beda. Penafsirannya juga Karena beda. kebanyakan nggak paham. Iya, kadang Oh, iya. juga kadang juga malah nggak dengerin. Wah, ini kan cerita Nah, pribadi. itu itu kadang orang, saya bukan saya. Iya. Gitu-gitu ya. Kadang lagi kan seharusnya kan ya dari perorangnya saja sudah beda pemahamannya. Dan mungkin alangkah baiknya kalau kita setelah membaca kita menghapus satu buku itu tidak harus dibaca satu hari satu kata begitu, nggak, tidak. Tapi kalau bisa sehari itu kita harus membaca entah itu satu bab atau Oh satu, gitu. Jadi ya. tidak ada tekanan untuk kita kayak berat gitu ya. Ya, Yang penting setiap hari baca, Ya, terserah baca kamu dan- baca berapa dan terserah. paham. Yang penting itu ya, Pak. Nah, paham. Nanti setelah selesai katam ya bahasa apa kalau bahasanya selesai lah ya, selesai kita membaca buku, nanti kita diskusikan sama teman-teman kita Hasil yang kita baca. hasil yang kita baca Jadi tersebut. kayak anu ya, kalau pingin anu diajarkan ya. Iya. Ya. Jadi kalau ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diajarkan. Kalau diajarkan tapi nggak diamalkan ya Pak, Ya, sama saja. sama saja. Berarti ya kalau Ya, diamalkan, diamalkan ya juga. diajarkan. Oke. Kasih dong teman-teman di sana kira-kira tentang minat baca nih, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman supaya mereka lebih baik lah. Buat teman-teman di sana yang dengar podcast ini mungkin Iya, ya, iya. obrolan Di sana aja di deh. mana? Di Batang. Di Batang mungkin boleh. Kalian jangan lupa setiap hari itu harus membaca minimal. Kalau anak muda sekarang itu lebih enaknya di pagi hari. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus membaca terlebih dahulu. Nah, habis itu kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu aja sih mungkin karena yang bisa disampaikan apa ya, intinya gini, sebelum bangun tidur setelah bangun tidur jangan lupa untuk membaca minimal satu bab, kalau enggak satu pemahaman, yang penting paham gitu aja. Ada poin lah yang sudah didapat Ya, ya. ada poin yang sudah didapat. Kalau satu halaman belum tentu sudah Paham. Kalau satu halaman mungkin belum lengkap. selesai ya, Belum karena lengkap ya, satu pembahasannya pembahasan, ya. Minimal satu pembahasan. Satu pembahasan Satu gitu. pembahasan difahami, setelah paham bisa selesai dan besok lagi. Besok lagi kita diulas lagi, dan ketika sudah selesai jangan lupa didiskusikan kepada teman-temannya. Oke, itu good sekali ya. Apa namanya? Tips-tips dari Mbak Ulfa. Terima kasih Mbak ya. Saya mau closing. Kalau saya baca di dalam literasi agama, pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, wahyu yang pertama kali diterima adalah Iqra, bacalah. Ya, segala sesuatu yang khas yang terkait dengan agama dan juga Nabi Muhammad SAW pasti memiliki arti yang mendalam. Kita diperintahkan untuk membaca, karena ketika kita membaca, kita akan terbuka wawasannya, kita akan terbuka pikirannya, kita akan mengetahui sesuatu yang belum kita tahu. Setelah itu langkah-langkah kita akan sesuai dan benar. Ya, karena tanpa pengetahuan, seorang ilmuwan pernah berbicara, tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Einstein yang mengatakan ya, seorang pintar tanpa agama itu buta. Ya. Jadi agar kita tidak buta dan bisa berjalan dengan baik dan sampai pada tujuan yang kita inginkan, maka bacalah. Terima kasih.